jadi sejarah buat teman-teman customer yang datang ke Historia gitu. Makanya kita namain Historia. Itu nyambung juga sama slogan kita. Dari rasa jadi cerita. Gitu. Pokoknya teman-teman kayak yang udah aku bahas tadi, kita tuh dalam waktu dekat bakal nyelenggarain event-event tentang perempuan, beauties, fashion dan lain-lain. Pokoknya ditunggu teman-teman perempuan bakal ada event yang cukup besar. Kopi kita itu beda sama coffee shop lain. Kopi kita itu kopi yang cewek banget. Nih rata-rata kan kalau perempuan mereka nggak suka kopi yang terlalu strong. Yeah. Dari itulah kita bikin kopi yang tetap ada rasa kopinya, tapi lebih bersahabat sama perempuan gitu. Menurut kita sih menjadi berbeda, terus cari hal yang menarik dan ngikutin zaman, ngikutin flow-nya. Kita selalu memberikan service pelayanan yang terbaik, mulai dari kualitas makanannya, minumannya. Kita selalu nerapin service excellence. Dari awal customer datang, customer cari tempat duduk sampai akhirnya mereka duduk, dari mereka bisa makan sampai pulang, itu jangan sampai mereka ngerasa kapok pernah datang ke sini. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita senang sekali dengan suasana baru, yaitu di Historia bersama Teh Yasmin. Teh Yasmin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Baik, Teh Yasmin, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih gitu ya. Kami dari Primary English dikasih kesempatan oleh Teh Yasmin dan tim dari Historia. Berikut mungkin ke ownernya juga, kami mengucapkan terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk melaksanakan podcast di sini. Gitu ya. Baik, Teh Yasmin, sebelum kita ngobrol lanjut, kita pengen tahu dulu mungkin background dari Teh Yasmin. Di Historia sebagai apa, bekerja sudah berapa lama, dan seterusnya. Silakan. Halo teman-teman, nama aku Yasmin. Aku biasa dipanggil Yayas. Aku di sini sebagai marketing communications, juga sebagai kasir. Terus kalau berapa lama kerja, aku udah ikut Historia dari awal ini dibangun. Aku ikut dari awal Historia dibentuk. Oke, boleh cerita deh Teh, kapan Historia ini hadir di Garut? Hadir di Garut itu tahun ini, pada saat bulan puasa. Sebelum bulan puasa berarti ada apa tuh? Munggahan ya? Iya. Nah, dari situ. Sekitar bulan April. Mei ya? Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya gini Teh, kenapa mengambil nama Historia? Nah, Historia itu tuh berasal dari kata historika. Yang mana histori itu artinya sejarah. Nah, kita itu mau menciptakan tempat yang isinya bisa dipakai untuk berbagi cerita yang nantinya bakal dikenal. Jadi sejarah buat teman-teman customer yang datang ke Historia gitu. Makanya kita namain Historia. Itu nyambung juga sama slogan kita. Dari rasa jadi cerita. Gitu. Jadi ini keren sekali ya. Jadi di balik nama itu dari rasa menjadi cerita. Ini konsepnya itu boleh dijelasin lagi deh Teh. Historia ini mengambil konsep seperti apa gitu? Kalau kita itu lebih ke coffee and eatery, jadi nggak cuma dipakai buat ngopi doang, tapi bisa dipakai buat makan siang gitu. Jadi bukan kita nggak hanya menyuguhkan kopi aja gitu. Kalau alamatnya Teh, barangkali mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu gitu ya. Meskipun nih udah terkenal sih di Garut ya, tapi barangkali nih alamat lengkapnya Teh dan bukanya jam berapa? Nih, kita ada di Jalan Cimanuk nomor 305. Samping Toyota Dealer. Kita buka kalau weekday itu dari jam 8 sampai jam 10 malam, weekendnya dari jam 8 juga sampai jam 11 malam. Dan tiap malam minggu kita selalu ada event Sat Night Kustik. Oke, jadi nanti teman-teman nih bisa mau sarapan pagi bisa? Bisa. Kita selalu ada morning coffee pack, ada lunch package juga. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau misalkan abis lari gitu kan, abis beraktivitas pagi, kita nyadain morning coffee pack. Kalau misalkan ada yang mau makan siang nih, istirahat kerja, istirahat ngantor, bisa makan di sini gitu. Tadi kita udah sedikit ngobrolin makanan Teh. Menu andalan dari Historia apa nih? Menu andalan. Kalau dari beverage-nya, seperti yang bisa lihat, ada es kopi susu Historia. Ya, jadi kopi kita itu beda sama coffee shop lain. Jadi kopi kita itu pengen nyari kopi yang cewek banget. Nih rata-rata kan kalau perempuan berangkat nih main ngopi.
tapi kebanyakan dari mereka itu pesennya tuh nggak kopi gitu. Entah itu jadi matcha, entah itu nanti jadi pesen malah coklat, karena rata-rata tuh mereka nggak suka kopi yang terlalu strong. Ya. Nah, dari itulah kita bikin kopi yang tetap ada rasa kopinya, tapi lebih bersahabat sama perempuan gitu. Kayak saya lebih creamy, lebih milky gitu. Jadi menu andalannya kopi. Ya, es kopi susu instan. Kopi. Itu di beverage-nya. Oke. Terus kalau di makanannya ada quesadilla. Ini tuh makanan dari Meksiko. Seperti yang misalkan lihat, ini roti tortilla, isi ada ayam panggang, sama ada sayuran dan isinya sangat. Ini termasuk ke appetizer, cuma bisa jadi menu sharing dan ngenyangin juga. Oke. Jadi nanti teman-teman nih yang mau nyoba, tinggal langsung ke sini aja Teh ya. Benar. Tiap hari buka dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 ya, jam 11 malam. Jadi nanti teman-teman jangan ragu, misalkan pulang kerja, pulang sekolah, ini kan dekat ke SMK 1 ya, dekat SMK 1 juga anak-anak SMK 1 nih barangkali yang lagi nonton, jangan ragu, cobain nih kopinya katanya. Tadi katanya ini berbeda karena ini dibuat spesial untuk perempuan, untuk yang tidak kuat dengan kopi. Kopi yang terlalu strong. Oke. Ini lagi Teh, tadi sudah disampaikan ada beberapa event yang sudah dilaksanakan di Historia ya. Salah satunya adalah Sat Night Akustik gitu ya. Yang paling rame Teh, kalau acara akustik selama ini Historia berdiri, masih ingat nggak acara apa? Kalau sejauh ini sih kita baru program yang baru jalanin sih baru itu aja, Sat Night Akustik. Tapi kedepannya kita lagi ngerencanain program-program lain. Yaitu program yang mana mengaktifasi market kita nih, market kita kan perempuan. Nanti bakal ada event-event yang menyangkut tentang perempuan. Entah itu dari beauties, fashion, aksesoris, gitu-gitu yang kan berjalan dalam waktu dekat ini. Menunya Teh, yang paling banyak diminati oleh warga Garut selain kopi dan ini apa Teh? Selain kopi yang banyak diminati, itu ada mocktails. Mocktail ya? Mocktail itu jenis minuman yang rasanya ada yang fruity, ada yang milky, tapi ada aromatik. Jarang kan minuman yang ada aromatiknya. Dan itu tuh cuma ada di mocktail. Dan rasanya tuh unik. Kita ada fruity-nya, ada vegetables, dan itu rasanya seger gitu. Itu menjadi second option setelah nggak suka kopi, bisa pilih mocktails. Itu salah satu yang paling best seller di mocktail ada Lady Rose. Lady Rose itu dari raspberry sama orange, itu ada aromatik rosemary-nya. Pokoknya itu taste-nya enak nih. Teman-teman jangan lupa main kesini ya. Ya, jadi Lady Rose nanti boleh dicoba. Kemudian teman-teman yang pengen ngelihat Instagramnya juga ada ya. Di Instagramnya apa Teh? Di @historiacoffee.id. Jadi @historia. Jadi ya saya sekali lagi sampaikan tadi ada Lady Rose. Saya juga penasaran sih nanti mau coba deh ya mocktail itu ya. Oke Teh, tadi sudah disampaikan bahwa History ini membuat satu resep kopi khusus untuk perempuan ya. Gini Teh, akhir-akhir ini saya pun melihat ya bahwa ada pergeseran dari yang minum kopi gitu ya. Sekarang perempuan emang jadi agak banyak gitu ya. Kalau dulu kan emang ngopi itu emang laki-laki kebanyakannya gitu ya, sambil sebat biasanya. Ngopi dulu sambil sebat. Tapi sekarang kan ngelihatnya jadi banyak nih ya, jadi perempuan juga ikut. Menurut Teteh pandangannya gimana nih? Ke arah positif atau gimana? Justru jadi positif dong. Terus dengan itu pun kita menyediakan kopi yang tetap bisa perempuan minum, yang tadi aku bahas. Dan selain itu pun kopi kita juga girl friendly kali ya, buat teman-teman yang nggak kuat minum kopi kebanyakan, misalnya asam lambungnya langsung naik gitu. Kopi kita tuh aman untuk itu gitu. Oke Teh, program yang akan dijalankan oleh Historia dalam waktu dekat apa nih? Nah, kayak udah aku bahas tadi, kita bakal mengaktifasi event yang berhubungan dengan market Historia. Nah, market Historia kan perempuan. Nah, nanti bakal ada event-event yang mengenai perempuan gitu, kayak dari beauties, aksesoris, ataupun fashion gitu ke depannya. Itu kita we are currently working on it. Kita dalam waktu dekat akan segera terlaksanakan event. Strategi apa yang dilaksanakan oleh Historia untuk menjaga loyalitas konsumen Teh? Kalau strategi sih selama ini yang diterapin itu kita selalu nerapin service excellence. Dari awal customer datang, customer cari tempat duduk sampai akhirnya mereka duduk,
Dari mereka bisa makan sampai pulang itu jangan sampai mereka ngerasa kapok pernah datang ke sini. Kita selalu memberikan servis pelayanan yang terbaik, mulai dari kualitas makanannya, minumannya, dan kita tuh sering menanyakan ketika tim waiters lagi take out menu, itu selalu kita tanyain gimana kualitas makanannya, gimana kualitas minumannya. Yang kalau misalkan ada kritik dan saran, kita pasti akan langsung tampung dan kita perbaiki. Jadi nggak ada yang namanya ketika customer keluar tuh ngerasa, wah kapok nih datang ke Historia, pelayanannya jelek, wah kapok nih datang ke Historia, makanan minumannya, entah itu dari plating atau rasa kurang memuaskan. Gitu. Jadi kita selalu memberikan kualitas dan pelayanan yang terbaik. Gitu. Itu jadi salah satu tips juga nih bagi rekan-rekan yang sedang menonton bahwa konsumen itu harus prioritas ya. Jadi Ya tetap balik lagi gitu. Saya kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana cara menjaga kekompakan antar tim? Kita itu selalu ngadain briefing. Minimal 1 bulan itu 2 kali. Oke. Ketika teman-teman ada problem, kita pasti selalu ngusahain problem itu harus solve hari itu juga. Antara teman-teman dan leader masing-masing divisi. Gitu. Jadi intinya di komunikasi ya? Ya, komunikasi. Oke. Kalau tantangan teh, mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa tantangan itu adalah sebuah pembelajaran yang bagus gitu ya untuk setiap individu ataupun organisasi. Tantangan yang pernah dihadapi oleh Historia, boleh diceritain teh? Kalau tantangan sih ya sejauh ini mungkin dari era digital nggak sih? Soalnya rata-rata orang Garut itu nggak semuanya melek digital gitu. Oke. Jadi itu tuh tantangan kami. Lebih ke gimana caranya biar orang Garut itu lebih melek ke yang digitalisasi. Terus selain itu mungkin sekarang kan ekonominya fluktuatif ya, up and down. Kalau dulu tuh kita bisa nentuin kalau high season tuh dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ini tuh bulan-bulannya high season. Nah kalau sekarang tuh nggak bisa ketebak gitu. Kapan ramenya, kapan nanti sepinya gitu dan. Oke, jadi harapan besarnya untuk Historia, Teh Yasmin? Semoga keadaannya jadi kembali stable ya. Jadi program-program yang akan dilaksanakan pun jadi lancar-lancar aja. Dan ini Historia mungkin nanti bisa bikin cabangnya ya, tidak hanya di Garut. Ini kan baru di Garut ya? Baru di Garut. Mungkin nanti bisa di lokasi Bandung gitu ya. Amin. Saya main ke Yogyakarta, ada Historia lagi gitu ya. Jadi kedepannya mungkin ya semakin lebih besar ya. Mengenai strategi marketingnya, boleh di-spill nggak Teh ke teman-teman? Ini kan tadi yang Teh sampaikan bahwa digital saat ini sangat penting gitu. Dan saya lihat pun Historia ini tuh bagus lah di Instagramnya dan sosial media lainnya gitu. Boleh di-spill Teh? Kalau dari strategi marketingnya, kayak udah aku tadi bilang, kita itu marketnya perempuan. Nah, kedepannya kita akan selalu ngadain event-event yang berkaitan dengan perempuan. Terus paling dari cara, kan semua orang, kan kita tuh berada di era Gen Z gitu kan. Dimana mereka pasti main sosial media gitu. Nah, kita juga coba buat main di situ juga. Kita menjadi kita lebih ke fun entertain aja. Nyoba marketing dengan hal yang lebih menarik gitu. Jadi ini sosial medianya ada di Instagram? Ya, ada Instagram, ada TikToknya. Tapi TikToknya belum snack di Instagram sih. Kita lagi fokus ke Instagram dulu. Berarti nanti kedepannya juga mungkin ada YouTube-nya juga iya, mungkin ya. Nanti soon ya, pokoknya nanti ditunggu aja. Dan ada salah satu scene yang saya masih ingat saat ini, yaitu yang kasih tahu. Itu salah satu scene yang memorable ya. Gitu. Gak tahu ya, kasih tahu. Jadi Teh Yasmin langsung ngasih tahu beneran. Jadi emang benar-benar Teh kalau marketing itu emang harus seperti itu, harus istilahnya pintar-pintar dan sekreatif mungkin gitu ya, supaya yang nonton juga terhibur. Tapi juga ini tuh Historia gitu, kelihatan lah gitu markingnya. Oke. Teh, ini mungkin Teh Yasmin, barangkali teman-teman sedang menunggu menu barunya nih. Apa nih yang baru? Karena banyak request dari teman-teman historian, pengen dessert dijadi lebih banyak, kita lagi menyiapkan yang terbaik dari mulai resepinya, platingnya, packagingnya, looksnya. Makanya nanti tunggu aja, belum bisa di-spill. Pokoknya bakal banyak dessert dalam waktu dekat.
Jadi dalam waktu dekat, tinggal stay tune aja mungkin di sosial medianya ya, Betul. TikTok dan Instagramnya Historia. Teh Yasmin, boleh dikasih tips dan trik nggak supaya ini teman-teman calon wirausaha mungkin ya mau mengikuti jejak kesuksesan Historia? Menurut kita sih menjadi berbeda, terus cari hal yang menarik dan ngikutin zaman, ngikutin flow-nya. Sekarang kan pokoknya sana tuh lagi zaman-zamannya Gen Z things gitu. Anak-anak edgy, kita ikutin aja gitu. Jangan stuck di pemikiran yang kolot. Kita ikutin zaman. Oke, menarik. Adaptasi berarti kuncinya ya. Oke. Baik Teh Yasmin, kita mau nanyakan sedikit pandangan mungkin ya mengenai pendidikan Indonesia. Menurut Teh Yasmin seperti apa? Kayak aku lulus udah sekitar 3-4 tahun yang lalu ya, kalau yang aku rasain. Kalau boleh jujur sih, menurut aku sistem pendidikan Indonesia tuh belum merata nggak sih? Terus dulu tuh kalau zaman aku tuh zamannya belajar mandiri, yang mana kita tuh cari tahu sendiri, nanti kita presentasiin. Yang di mana kalau salah itu kita yang disalahin sama gurunya, karena kita dianggap kurang belajarnya tuh kurang jauh gitu. Menurut aku di situ harus diperbaiki gitu. Terus ya itu sih menurut aku sistem pendidikan Indonesia mungkin harus lebih diperbaiki sih kalau boleh jujur ya. Ada harapan lainnya barangkali mengenai pendidikan? Apakah dari segi fasilitas? Kalau tadi kan sistemnya ya diperbaiki. Kalau fasilitas gimana nih? Nah menurut aku rata-rata sistem di Indonesia tuh lebih support siswa-siswi yang pinter secara akademis. Mereka kadang menyampingkan orang-orang yang pinter secara di bidang lain gitu, kayak olahraga, di bidang seni. Padahal mereka pun berpotensi besar loh untuk menjadi sukses gitu. Tidak hanya mereka-mereka yang pintar dalam akademis aja. Menurut aku sih lebih diimbangi lagi lah. Maksudnya harus balance juga ketika yang pintar secara akademis dikasih fasilitas yang baik, maka orang-orang yang pintar secara selain akademis tadi juga dikasih support dan fasilitas yang sama juga. Oke, ini saya setuju, menarik. Jadi nggak semua orang harus pintar matematika kan? Iya. Nggak semua orang harus pintar fisika kan? Oke. Kalau Teh Yasmin sendiri, strongnya di skill apa? Aku strongnya di Kreativitas. aku di olahraga kali ya, karena aku dulu anak basket juga. Kayak aku lebih ke situ. Oke, jadi di olahraga ya, Iya. betul sekali. Saya setuju sih tadi dengan statement bahwa tidak semua orang harus pintar di akademis. Iya. Mungkin ada aja kan ya, yang olahraga mungkin kayak Jagonya. Teh Yasmin. Jagonya ngelukis, jagonya di bidang musik gitu. Kenapa nggak disupport dengan hal yang sama gitu? Kenapa harus hanya orang-orang yang pintar secara akademis aja? Oke, good point, good point. Boleh di-spill nama tim basketnya masih ingat? Waduh, Garuda Hitam namanya. Dari SMK 1. Oke, jadi masih tetanggaan di sini ya. Jadi teman-teman yang nonton SMK 1 ini alumnusnya. Jurusan apa dia? SMK? Aku jurusan akuntansi. Oke, anak akuntansi ternyata. Jadi mengatur laporan keuangan ya, neraca dan seterusnya ya. Oke, keren. Selanjutnya Teh, pandangan Teh Yasmin gitu ya. Sekarang ini emang pertanyaan yang sering banyak disampaikan dan lagi ramai di Gen Z nih ya, bahwa 2045 akan menjadi generasi emas untuk Indonesia. Pandangan Teh Yasmin mengenai 2045. 2045 itu berarti berapa tahun yang akan datang? Sekitar 20-an lah. 20 tahun lagi berarti ya. Kinda agree sih, karena kayak yang aku lihat sih di zaman ini pun banyak SDM yang udah berkualitas loh. Yang mana mungkin nanti SDM ini tuh bisa membawa Indonesia. Sekarang kan Indonesia masih menjadi negara berkembang. Mungkin nanti 2045 udah menjadi negara maju. Karena dengan kualitas SDM yang udah bagus sih, berkualitas besar. Tinggal disupport dengan adil. Teh Yasmin, tadi kita ngobrol mengenai pendidikan, mungkin saya pengen nanyain mengenai kebahasa Inggrisan kalau boleh Teh. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Teh Yasmin? Penting banget. Karena kemampuan berbahasa Inggris itu di zaman ini menjadi sebuah privilege loh buat teman-teman yang job seeker, buat teman-teman yang lagi kerja, buat teman-teman pelajar, itu tuh menjadi sebuah privilege loh ketika yang lagi kerja, misalkan dealing sama multinational company, yang lagi sekolah bisa bahasa Inggrisnya mumpuni, bisa jadi studi banding, bisa akhirnya
kuliah atau melanjutkan kerja di sana kan jadi titik pintu-pintu kesuksesan gitu. Jadi misalkan jadi job seeker, soft skill-nya bahasa Inggrisnya bagus, cukup baik gitu kan, lebih dilirik sama HRD. Penting banget sih, apalagi atau misalkan hal kecil aja, bahasa Inggris kan bahasa yang universal. Misalkan kalian jalan-jalan ke luar negeri, yang dipakai ya bahasa Inggris gitu. Hal kecil kayak misalkan baca sign di jalan gitu, kayak maksudnya penting banget gitu kan, maksudnya itu basic skill sih bahasa Inggris itu. Oke, menarik. Thank you. Baik, Teh Yasmin, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami, Primary English Podcast. Ada pesan nggak dan kesan, mungkin sekaligus closing statement bagi teman-teman yang sedang mendengarkan saat ini? Pokoknya teman-teman, kayak yang udah aku bahas tadi, kita tuh dalam waktu dekat bakal nyelenggarain event-event tentang perempuan, beauties, fashion, dan lain-lain. Pokoknya ditunggu teman-teman perempuan bakal ada event yang cukup besar. Baik, teman-teman, itulah Teh Yasmin. Hatur nuhun Tesna Yasmin ya, sudah membantu kami. Dan juga kita ucapkan terima kasih juga ke Historia gitu ya, owner dan semua timnya. Semoga sukses ya, lancar-lancar ke depan. Dan kita tunggu juga menu baru tuh ya. Eventnya juga ditunggu, dan juga saya menantikan Historia di kota-kota selanjutnya. Oke, amin ya. Nuhun ya Teh ya. Baik teman-teman, itulah Yasmin dari Historia. Terima kasih.